Perintah Kaisar Naga. Bab 1711 sampai dengan 1720. Audiobook, novel silat. Episode 172. Melihat cambuk 9 bagian di tangannya, Yoka membeku di tempat. Anda tahu, cambuk 9 bagiannya adalah harta paling berharga dari keluarga Ju, dan teksturnya sangat keras, tetapi dia itu dipotong dengan mudah oleh pihak lain. Tepat ketika Yoka dalam keadaan linglung, Jun Watanabe menampar kepala Yoka dengan telapak tangannya. Telapak tangan ini adalah gerakan mematikan, jelas ditujukan pada nyawa Yoka. Pada saat Yoka bereaksi, semuanya sudah terlambat. Tepat pada waktunya, Dev menegakkan tubuhnya, dan mengikuti Jun Watanabe dengan telapak tangannya. Jun Watanabe terus mundur, sementara Dev juga mengguncang tubuhnya. "Kamu siapa?" Jun Watanabe sedikit mengernyit. "Saya Dev, bukankah Anda datang untuk menantang saya?" Dev tersenyum dingin. Juga mengguncang tubuhnya. Jun Watanabe memandang Dev, dengan amarah dan niat membunuh di matanya. Yoka memandang Dev dengan rasa terima kasih, dan akhirnya mundur tanpa berkata apa-apa. Mengikuti Jun Watanabe dalam pertempuran ini, dia kehilangan muka. "Kamu berani keluar sekarang? Apakah kamu ingin aku bertarung denganku setelah kekuatanku habis?" Jun Watanabe berpikir bahwa Dev hanya keluar saat ini, dia pasti sedang bermain trik. "Kamu tidak layak membiarkanku menggunakan trik padamu. Jika kamu berpikir bahwa kekuatanmu habis dan tidak seimbang, aku bisa membiarkanmu melakukan 3 gerakan." Seperti yang dikatakan Dev, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Tindakan Dev langsung membuat banyak orang gemetar. Dan Jun Watanabe langsung kesal, dan meraung dengan marah, "Kamu terlalu sombong, lihat apakah aku tidak memotongmu menjadi 2. Detik berikutnya, Jun Watanabe mencabut pedang samurainya dalam sekejap, tubuhnya sedikit berkedip, dan dia langsung menuju Dev, lalu dia menebasnya. Kecepatan Jun Watanabe sangat cepat sehingga semua orang tidak bisa melihatnya sama sekali, hanya bayangan pisau itu yang tersisa di udara. Desir. Dengan bilah tajam, pedang samurai itu langsung menebas kepala Dev. Ini untuk membunuh Dev dengan 1 pukulan. Menghadapi pukulan tajam itu, tangan Dev masih berada di belakang punggungnya, dan tidak ada bekas kepanikan di wajahnya. Tepat ketika pedang samurai hendak mencapai Dev, kepala Dev menoleh sedikit, dan pedang samurai itu meluncur ke wajah Dev. Pedang ganas itu meniup rambut Dev, dan bahkan pakaian di tubuh Dev menyeringai. Kecepatan Jun Watanabe sangat cepat sehingga semua orang tidak bisa melihatnya sama sekali, tapi dia gagal mengenai Dev, dan Dev menghindari pedangnya. "Kamu masih memiliki 2 peluang." Dev memandang Jun Watanabe dengan tenang, dan berkata dengan sedikit main-main. "Pengadilan kematian." Jun Watanabe menjadi marah karena malu, dan alih-alih mengambil kembali pedang samurai di tangannya, dia memotongnya di tengah. Tapi Dev bangkit dari tanah, tubuhnya melayang di udara dalam sekejap, dan bilahnya langsung lewat di bawah kaki Dev. Bilahnya meraung, dan beberapa pilar tidak jauh dari sana langsung terpotong oleh bilahnya. Tubuh Dev jatuh dengan ringan ke pedang samurai Jun Watanabe. Jun Watanabe hanya merasakan kekuatan di tangannya bertambah, dan pedang samurai di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dengan langkah ringan pada Dev, tubuhnya naik ke udara lagi, lalu mendarat dengan mantap di depan Jun Watanabe. Gerakan terakhir. Dev memandang Jun Watanabe dengan jijik dan berkata, "Apa?" Jun Watanabe hampir mati karena marah, memegang pedang di kedua tangannya, dan menebas Dev dengan keras dari tengah. Kali ini kekuatannya luar biasa, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Sekalipun itu gunung besar, saya khawatir itu bisa terbelah dari tengah. Semua orang buru-buru menatap Dev, hanya untuk melihat cahaya keemasan bersinar dari tubuh Dev, dikelilingi oleh naga emas di tangan kanannya. Tapi Dev tidak mengelak atau mengelak, dia hanya meraih pedang samurai. Mengambil pedang putih dengan tangan kosong. Semua orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Bentak. Jun Watanabe memegang pedang di kedua tangannya, dan saat dia mengerahkan tenaga, dia tiba-tiba berhenti. Ini seperti mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi, berhenti dalam sekejap. Jun Watanabe tercengang sesaat, dan kemudian matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Karena dia melihat saat ini Dev langsung meraih pedang samurainya dengan tangan kanannya, tapi tetap memegang pedangnya. Ini. Jun Watanabe tidak percaya semua yang ada di depannya.
Dan Yoka yang berada di samping melihat pemandangan ini, dan lebih terkejut lagi. Anda harus tahu bahwa cambuk 9 bagiannya dengan mudah dipotong oleh Jun Watanabe dengan pedang samurai, tetapi sekarang Jun Watanabe tidak dapat melukai tangan Dev. Jadi bisa dilihat betapa kuatnya tubuh fisik Dev. 3 gerakan telah berlalu. Dan niat membunuh di matanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya, dan pedang samurai Jun Watanabe patah dalam sekejap. Kali ini, Jun Watanabe bahkan lebih tercengang. Sebelum Jun Watanabe dapat bereaksi, Dev telah mengangkat kakinya dan menendang dada Jun Watanabe, membuat Jun Watanabe terpental. Tubuh Jun Watanabe terpental lebih dari 10 meter jauhnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Jun Watanabe. Melihat ini, semua orang memiliki ekspresi yang kompleks, dengan perasaan yang tak terlukiskan, terutama Yoka. Anda harus tahu bahwa baru saja dia bersumpah untuk menantang Dev untuk menginjak posisi Dev. Sekarang Dev hampir sekejap mengalahkan Jun Watanabe, terlihat kekuatannya masih jauh di belakang Dev. Yoka tidak dapat mengetahuinya, kekuatan Dev jelas tidak lebih tinggi darinya, tetapi dalam pertempuran nyata, bagaimana Dev dapat dengan mudah melompat untuk bertarung? Mereka tidak akan mengerti apa yang diwakili oleh avatar naga emas Dev. Ini adalah fisik terkuat di dunia, bukan salah satunya. Jun Watanabe ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa tendangan Dev hampir menghancurkan organ dalamnya. Seteguk besar darah terus menyembur keluar. Dev melangkah maju dan menginjak kepala Jun Watanabe, membuat wajah Jun Watanabe menempel erat ke tanah. Jun Watanabe meronta, tapi sia-sia. Penghinaan seperti ini membuat wajah Jun Watanabe sangat jelek. Mungkinkah tidak ada seorang pun di keluarga Watanabe Anda, dan keluarga Watanabe mengirim sampah seperti Anda untuk berurusan dengan saya? Dev menatap Jun Watanabe dan berkata dengan dingin. Jun Watanabe berjuang, matanya penuh amarah. Dev, apakah kamu berani membangunkanku? Jika kamu membangunkanku, aku pasti akan membunuhmu. Saat ini, Jun Watanabe masih berteriak-teriak. Ingat, panggil leluhurmu, dan aku akan membiarkanmu bangun, kata Dev sambil mencibir. Jun Watanabe hampir mati karena marah, tapi kepalanya diinjak oleh Dev, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarga Watanabe mengirimmu ke sini, sungguh memalukan bagi negara pulauku. Dengan suara berat, Kazuo Kawaguchi masuk bersama 2 utusan lainnya. Dev memandang mereka bertiga, dan menemukan bahwa tidak ada fluktuasi aura pada mereka bertiga, mereka benar-benar orang biasa. Ini membuat Dev sedikit aneh, dia tidak mengerti bagaimana 3 penduduk pulau biasa ini berani datang kepadanya. Tuan Kawaguchi, selamatkan aku. Jun Watanabe melihat Kazuo Kawaguchi datang, dan langsung berteriak. Kazuo Kawaguchi tidak melihat ke arah Jun Watanabe, tetapi melihat ke arah Dev, dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah Dev, kan? Kami adalah misi untuk negaramu, dan Jun Watanabe juga merupakan anggota dari misi tersebut, jadi kamu tidak bisa membunuhnya. Bah, orangmu bisa membunuh orang sesuka hati, tapi aku tidak bisa membunuhnya? Apa menurutmu ini ada di rumahmu? Hari ini dia harus mati, dan dia akan membayarnya dengan darah. Dev memandang Kazuo Kawaguchi seperti itu, dan menyesapnya. Dia tidak mengerti bagaimana pria biasa tanpa kekuatan ini berani berbicara begitu berani, mungkinkah karena statusnya sebagai misionaris? Aku berkata, kamu tidak bisa membunuh. Kazuo Kawaguchi menyipitkan matanya sedikit, dan senyum di wajahnya menghilang. Apakah kamu seekor burung? Kamu tidak bisa jika kamu mengatakan tidak bisa. Aku akan membunuhnya hari ini dan lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Seperti yang dikatakan Dev, dia mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Dengan tendangan ini, kepala Jun Watanabe pasti terkoyak. Tapi tepat ketika Dev hendak menginjaknya, dia tiba-tiba merasakan aura yang menakutkan, menyebabkan Dev mundur seketika. Kamu tidak bisa jika kamu mengatakan tidak bisa. Aku akan membunuhnya hari ini dan lihat apakah kamu bisa menghentikanku. Setelah mundur lebih dari 10 meter berturut-turut, Dev menstabilkan sosoknya. Tetapi ketika Dev memandang Kazuo Kawaguchi, dia menemukan bahwa Kazuo Kawaguchi tampak seperti orang yang berbeda, dan aura yang memancar dari tubuhnya membuat Dev merasa ketakutan. Dev mengerutkan kening, matanya penuh kejutan, dia tidak mengerti metode apa yang digunakan Kazuo Kawaguchi untuk menyembunyikan auranya,
bahkan tidak membocorkannya sama sekali. Terima kasih Tuan Kawaguchi. Jun Watanabe mengikuti Kazuo Kawaguchi untuk berterima kasih padanya. Jun Watanabe Jun, masih bisakah kamu bertarung? Kazuo Kawaguchi bertanya. Ya. Jun Watanabe mengangguk. Karena kamu bisa bertarung, ayo lanjutkan. Prajurit pulau kita tidak punya tradisi untuk kembali setelah gagal. Kata Kazuo Kawaguchi. Hai. Jun Watanabe mengangguk, matanya dipenuhi tekad untuk mati. Dev memandang Jun Watanabe, meskipun dia bisa dengan mudah membunuh Jun Watanabe, namun kemunculan Kazuo Kawaguchi yang tiba-tiba membuat Dev merasa kesal. Kazuo Kawaguchi sepertinya melihat kekhawatiran Dev, dan berkata dengan senyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan bergerak. Kalian berdua yang harus bersaing. Sebagai kepala misi, tentu saja aku akan mematuhi aturannya. Melihat apa yang dikatakan Kazuo Kawaguchi, Dev menghela nafas lega. Lagi pula, aura Kazuo Kawaguchi barusan terlalu menakutkan. Ayo. Dev melambai ke Jun Watanabe. Pergilah, Kazuo Kawaguchi menepuk bahu Jun Watanabe. Namun dengan tepukan ini, aura Jun Watanabe langsung berubah, diikuti dengan peningkatan kekuatan yang cepat, dan segera mencapai puncaknya. Kekuatan mengerikan terpancar dari Jun Watanabe. Saat ini, mata Jun Watanabe menjadi tajam, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Wajah Dev menjadi sedikit jelek, karena nafas yang dia rasakan dari Jun Watanabe agak mirip dengan nafas Kawaguchi Kazuo. Dev tidak mengerti apa yang Kazuo Kawaguchi lakukan pada Jun Watanabe. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari negara pulau kami. Jun Watanabe membuka mulutnya perlahan, tapi bahkan suara Jun Watanabe pun berubah saat ini. Itu hanya pria yang dirasuki jiwa. Apa yang membuatmu tergila-gila? Tunggu sampai aku membunuhmu dan memusnahkan jiwa di tubuhmu. Dev berkata dengan dingin. Dev tahu bahwa penampilan Jun Watanabe saat ini benar-benar sejalan dengan dirasuki roh dan mengendalikan tubuhnya. Dev telah membunuh banyak orang yang dirasuki roh, jadi dia tidak takut. Lagi pula, meskipun jiwa-jiwa itu kuat selama hidup mereka, setelah mereka berubah menjadi jiwa, kekuatan mereka tidak ada, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Hahaha, orang bodoh, kamu tahu apa? Jun Watanabe tertawa, dan kemudian tubuhnya perlahan melayang ke udara, diikuti oleh kekuatan menakutkan yang langsung menyelimuti seluruh area keluarga naga. Saat ini, banyak orang menjadi gugup, dan sekarang tidak mungkin mereka meninggalkan rumah naga. Tubuh Jun Watanabe perlahan tertutup kabut darah merah, bau darah yang kental, ditambah dengan kekuatan yang menakutkan, seketika membuat banyak orang tidak tahan. Beberapa yang lebih lemah mulai terlihat jelek, dan yang lainnya juga mengerutkan kening, memancarkan aura di tubuh mereka, melawan kekuatan yang menakutkan ini. Melihat ini, tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafas terpancar dari tubuhnya, diikuti oleh Jun Watanabe untuk melawan. Dengan perlawanan Dev, banyak orang jelas jauh lebih santai. Sekelompok semut, benar-benar mengira mereka bisa melawanku. Jun Watanabe ada di udara, dan warna merah darahnya perlahan berubah menjadi kura-kura besar. Saya melihat kura-kura besar menjulurkan kepalanya, dan dengan setiap napas, kekuatan mengerikan menyembur keluar, menekan Dev dan yang lainnya. Dev, ini nafas kura-kura, hentikan dia dengan cepat, jangan biarkan dia menyelesaikan Mantera. Saat ini, Yaiko melihat kura-kura besar di udara, jadi dia berteriak pada Dev. Raungan Yaiko langsung menarik perhatian Kazuo Kawaguchi, dan Kazuo Kawaguchi menatap Yaiko dengan dingin, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Karena nafas kura-kura purba ini, hanya sedikit orang yang dapat memahaminya sekarang, tetapi mereka dikenali oleh seorang gadis kecil. Kazuo Kawaguchi tidak tahu bahwa di tubuh Yaiko sekarang hidup orang suci dari ribuan tahun yang lalu, dan tentu saja dia tahu semua tentang metode kuno. Sialan, jadi kalian semua anak kura-kura. Dev meraung, dan tubuhnya langsung bangkit dari tanah. Tinju emas itu menghantam kura-kura kental dengan keras. Melihat Dev langsung menyerang, Jun Watanabe tidak panik sedikit pun, dia memanfaatkan nafas kura-kura, langsung membentuk segel dengan telapak tangannya, membentuk penghalang di depannya. Ketika matra napas kura-kura selesai, tidak ada dari kalian yang bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ada sedikit cibiran di wajah Jun Watanabe.
Tubuh Dev mendekat dengan kecepatan tinggi, tinju emasnya bersinar dengan cahaya, dan seekor naga emas meraung keluar dari tubuh Dev. Penghalang itu ditembus dalam sekejap, tanpa hambatan sedikit pun. Bagaimana bisa? Wajah Jun Watanabe berubah, dan dia sangat terkejut. Bahkan Kazuo Kawaguchi mengerutkan kening. Mari kita lihat bagaimana putra naga mengajarimu putra kura-kura. Dev mendengus dingin, dan aura yang keluar dari tubuhnya langsung menuju Jun Watanabe. Tubuh Jun Watanabe tiba-tiba mundur, kakinya berada di belakang kura-kura, dan dia menggumamkan sesuatu di mulutnya. Kemudian, saat kura-kura itu menghembuskan napas, dia mengetuk jarinya dengan ringan, lalu bola cahaya putih yang menyilaukan menyala. Kekuatan penyu tanpa batas. Jun Watanabe meraung, dan cahaya putih yang menyilaukan langsung terlempar ke arah Dev. Melihat ini, Dev menunjukkan sosoknya dan ingin bersembunyi, tetapi cahaya putih berubah menjadi jaring besar dalam sekejap, menutupi Dev sebelum Dev sempat bereaksi. Tiba-tiba Dev terjebak di dalam, tapi Jun Watanabe tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian telapak tangannya, pedang katana berwarna merah darah muncul di tangannya. Segera setelah itu, dia menebas dengan pedang, dan langsung menuju Dev yang terperangkap. Dalam sekejap, langit bergetar, jalan berdengung, dan pedang ini hampir menimbulkan fenomena di dunia. Dev. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan keringat untuk Dev. Tapi Dev tidak panik, saya melihat Dev melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga muncul, dan cahaya gelap terpancar dari bilah pedang pemotong naga. Ketika Dev menyuntikkan kekuatan naga ke pedang pembunuh naga, suara nyanyian naga bergema di seluruh langit. Merusak. Dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangan Dev, jaring yang menjebaknya menghilang seketika. Segera setelah itu, bilah dan energi pedang bertabrakan secara langsung, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Jun Watanabe memandang Dev dengan dingin, sudah kubilang, tidak ada yang bisa lepas dari nafas kura-kura. Tapi begitu kata-kata Jun Watanabe jatuh, cahayanya menghilang, dan energi pedang Dev tidak lemah sama sekali. Tabrakan tadi tidak menghilangkan energi pedang yang diayunkan Dev. Kulit Jun Watanabe berubah, matanya membelalak, bagaimana ini bisa terjadi? Saat dia mengatakan itu, Jun Watanabe mundur dengan cepat, tidak lupa membiarkan kura-kura yang telah berubah mundur bersama. Sikat! Energi pedang begitu cepat sehingga Jun Watanabe tidak punya waktu untuk mundur, dan melihat energi pedang yang tajam melintas di kepala kura-kura dalam sekejap. Semua orang melihat bahwa kepala kura-kura itu dipotong, dan kemudian seluruh tubuhnya menghilang. Jun Watanabe jatuh langsung dari udara ke tanah, dan aura di tubuhnya juga sedikit melemah. Ini hebat. Orang-orang di sekitar tidak bisa tidak bertepuk tangan untuk Dev. Adapun Kazuo Kawaguchi, wajahnya suram dan dingin, tapi dia tidak menatap Dev, tapi menatap Yaeko dengan penasaran. Orang yang bisa mengetahui rahasia nafas kura-kura pasti bukan orang biasa. Wajah Jun Watanabe jelek, dia bangkit dari tanah, dan katana berwarna merah darah muncul di tangannya, dan di sekitar katana itu, ada roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, terlihat bahwa Jun Watanabe telah membunuh banyak orang. Cahaya merah darah berkedip, dan seluruh tubuh Jun Watanabe juga memerah, seolah berlumuran darah. Udara mati yang tak terhitung jumlahnya muncul dari Jun Watanabe, seperti nafas di gunung mayat dan lautan darah. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev memancarkan cahaya, dan ada suara mendengung terus-menerus, seolah-olah seekor binatang lapar dan haus melihat mangsanya. Roh-roh yang membenci di sekitar pedang samurai Jun Watanabe sepertinya merasakan aura pedang pembunuh naga, dan mereka semua memiliki wajah yang mengerikan, seolah-olah sengaja mengelak. Melihat ini, Jun Watanabe mengerutkan kening. Sebelum pertempuran, senjata di tanganku menjadi pengecut. Bakar darahmu, pancarkan semangat Bushidomu. Saat ini, Kazuo Kawaguchi berbicara perlahan, suaranya rendah, seolah berasal dari bawah tanah kuno. Ketika Jun Watanabe mendengar ini, dia menggigit ujung lidahnya tanpa ragu, lalu menyemprotkan seteguk darah ke pedang samurai itu. Pedang samurai berwarna merah darah tampak bersemangat setelah menghadapi darah, dan roh pendendam yang awalnya mengelak juga meraung seperti binatang buas. Serangan hantu. Jun Watanabe berteriak keras, dan kemudian mengayunkan pedang samurai di tangannya tiba-tiba, aura menakutkan sepertinya jatuh dari langit,
dan kemudian roh-roh jahat itu membuka mulut berdarah mereka dan pergi menuju Dev. Dev memandangi roh-roh yang membenci itu, dan tersenyum dingin di sudut mulutnya, cahaya Buddha bersinar di mana-mana. Pedang pembunuh naga di tangan Dev langsung memancarkan semburan cahaya keemasan, dan cahaya itu melesat ke langit, langsung ke langit. Segera setelah itu, seperti matahari, sinar cahaya dipancarkan, menyinari seluruh bumi. Setelah disinari oleh cahaya keemasan, hantu yang awalnya ganas itu tiba-tiba berjuang kesakitan, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang di udara. Semangat kebencian menghilang, tetapi cahaya keemasan masih ada. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyinari Jun Watanabe dalam sekejap. Jun Watanabe tiba-tiba menunjukkan kepanikan, diikuti dengan perjuangan yang menyakitkan. Kabut hitam terpancar dari tubuh Jun Watanabe menghilang dengan cepat, tetapi pada saat ini, tubuh Kazuo Kawaguchi sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, Dev mengangkat mulutnya sedikit, sepertinya begitu. Tadi Dev merasa nafas Jun Watanabe tiba-tiba naik tajam, dia pasti dirasuki roh. Tapi dia tidak pernah mengira Kazuo Kawaguchi masih hidup, tapi dia bisa memancarkan sinar jiwa ke tubuh orang lain. Dev belum pernah melihat teknik seperti ini sebelumnya, jadi dia sangat tertarik pada Kazuo Kawaguchi. Seluruh tubuh Jun Watanabe bersimbah keringat dingin. Tanpa bantuan Kazuo Kawaguchi, Jun Watanabe sudah menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Dev melompat, lalu meninjunya. Saya melihat bahwa ruang di sekitar Jun Watanabe terdistorsi dan berubah bentuk oleh pukulan ini, dan tubuh Jun Watanabe berlumuran darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Dev melihat Jun Watanabe masih hidup, jadi dia memukul lagi. Di bawah pukulan ini, Jun Watanabe tidak mungkin bertahan. Pada saat ini, Kazuo Kawaguchi melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar melanda, menyebabkan Dev mundur dengan cepat. Meski begitu, Dev masih merasakan nafas di tubuhnya terus meningkat. Apa maksudmu? Dev memelototi Kazuo Kawaguchi dan bertanya. Hasilnya telah diputuskan, tidak perlu membunuh orang. Kazuo Kawaguchi membuka mulutnya perlahan. Barusan dia bisa membunuh orang dengan santai, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Mata Dev menyipit, jika kamu menghalangi, maka aku akan membunuhmu bersama. Kazuo Kawaguchi mencibir di wajahnya. Kamu benar-benar yakin kamu bisa membunuhku dengan semua kemampuanmu? Bahkan jika kalian semua ada di sini, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Sekarang hasilnya telah diputuskan, aku tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Kata-kata Kazuo Kawaguchi membuat semua orang sangat marah, tetapi mereka juga merasa tidak berdaya, lagi pula kekuatan Kazuo Kawaguchi memang tidak bisa diprediksi. Tuan Kawaguchi, di Daxia saya, yang harus Anda lakukan hanyalah mematuhi tugas Anda, sehingga saya dapat menjamin keselamatan Anda di Daxia. Jika Anda menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di Daxia, maka jangan salahkan saya karena tidak menjagamu. Pada saat ini, sosok Tuan Si perlahan muncul di pintu dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Si. Setelah melihat Tuan Si, wajah Kazuo Kawaguchi langsung menjadi sedikit jelek. Tuan Si, mari belajar tentang keterampilan. Sekarang pemenang telah diputuskan, saya hanya ingin membawa orang-orang saya dan pergi. Kata Kazuo Kawaguchi. Tuan Si, begitu orang ini datang, dia mengangkat tangannya untuk membunuh. Mungkinkah hidupnya berharga, dan hidup kami tidak? Dev berkata kepada Tuan Si. Tuan Si melambaikan tangannya untuk menyuruh Dev tutup mulut, dan kemudian dia berkata kepada Kawaguchi Kazuo, persaingan adalah pertarungan hidup dan mati. Saya ingat semangat Bushido dari negara pulau Anda. Yang kalah tidak diizinkan untuk hidup? Kata-kata Tuan Si membuat Kazuo Kawaguchi terdiam. Saat ini, Jun Watanabe yang sudah diambang kematian tiba-tiba bangkit, dan tiba-tiba mengeluarkan belatinya. Kompetisi belum berakhir. Setelah Jun Watanabe selesai berbicara, dia menusuk tubuhnya dengan pisau. Semua orang terkejut saat melihat ini, berpikir bahwa orang ini telah gagal dan akan bunuh diri dengan memotong dirinya sendiri. Saya melihat Jun Watanabe memotong dadanya, dan mengeluarkan hati merah cerah yang masih berdetak. Adegan ini membuat takut banyak gadis untuk berteriak dan menutup mata mereka. Saya melihat hati Jun Watanabe mulai memancarkan cahaya menyihir, dan kemudian cahaya ini menyelimuti seluruh tubuh Jun Watanabe. Luka pada Jun Watanabe pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Pada akhirnya hati Jun Watanabe menjadi hitam, dan tubuh Jun Watanabe tampak tertutup lapisan baju besi hitam, yang terlihat sangat menjijikkan. Semua orang memandang Jun Watanabe dengan kaget, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Jun Watanabe. Hanya Kazuo Kawaguchi yang menatap Jun Watanabe dengan syok di matanya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Pada saat ini, Jun Watanabe berlutut di tanah, memasukkan tangannya ke dalam tanah, dan bergumam, "Dewa dan iblis tertinggi, tolong beri saya kekuatan, saya bersedia mendedikasikan diri saya untuk diri Anda." Dev melihat penampilan Jun Watanabe, dan sedikit mengernyit, dia tidak tahu apa yang dilakukan orang ini, tetapi dia tahu bahwa aura di tubuh Jun Watanabe menjadi semakin menakutkan. Tuhan makan hati. Ini adalah sihir kuno yang unik di negara pulau, Dev, kamu harus berhati-hati. Dia mengorbankan hidup dan jiwanya untuk mendapatkan kekuatan dewa dan iblis. Tidak disangka ribuan tahun kemudian, masih ada orang yang mampu melakukan sihir seperti itu. Yaiko mengingatkan Dev dengan keras. Kata-kata Yaiko langsung meningkatkan kewaspadaan Dev, dan Kazuo Kawaguchi menatap Yaiko dengan lebih banyak pertanyaan. Segera, upacara doa Jun Watanabe selesai, dan tubuh Jun Watanabe tampak dipenuhi udara, dan membengkak hampir 1 meter. Terutama jantung hitam di dada yang terus berdetak membuat orang merasa sangat kedinginan. Bahkan jika kamu menjadi iblis yang sangat besar, aku akan membunuhmu juga. Setelah Dev selesai berbicara, dia menyingkirkan pedang pembunuh naga dan menghancurkannya dengan kepalan cahaya keemasan. Jun Watanabe mendengus dingin, dan menembak ke arah Dev dalam sekejap. Tinju keduanya langsung bertabrakan. Saat tinjunya bertabrakan, Dev merasakan kekuatan besar datang. Kekuatan ini sepertinya tidak berasal dari tubuh manusia sama sekali, tetapi lebih seperti berasal dari tanah. Tubuh Dev langsung dikirim terbang, dan kemudian menabrak tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Melihat ini, semua orang tersentak, dan ekspresi Tuan Si agak jelek. Tidak ada yang mengira bahwa Jun Watanabe, yang akan mati, akan mengetahui ilmu sihir yang begitu mengerikan. Melihat ekspresi Tuan Si, Kazuo Kawaguchi berkata dengan senyum tipis, "Tuan Si, tidak ada yang bisa bertahan di bawah hati iblis. Ini adalah sihir tertua dari keluarga Watanabe. Saya hanya tidak tahu mengapa itu diajarkan oleh tua Watanabe." Seperti yang kamu katakan tadi, ini adalah duel dan pertarungan hidup dan mati. Jika Dev terbunuh dalam beberapa saat, kamu tidak diizinkan untuk campur tangan. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kazuo Kawaguchi memiliki sedikit kepuasan di matanya. Tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati, tunggu dan lihat saja. Tuan Si berkata dengan ringan. Saat ini, Dev sudah perlahan bangun, menatap Jun Watanabe di depannya, wajahnya sebenarnya sedikit bersemangat. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk melatih tubuhku. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung menembak Jun Watanabe. Jun Watanabe juga tidak ragu-ragu, dan langsung berlari ke depan. Keduanya tidak memiliki gerakan mewah lainnya, hanya head-to-head, meninju dengan daging. Tubuh Dev dikirim terbang beberapa kali, tetapi segera Dev akan bergegas. Saat ini, Dev seperti baja yang tidak bisa dipukuli sampai mati. 10 menit kemudian, Dev ternyata semakin berani, dan kekuatan Jun Watanabe mulai terkuras. Kali ini, Kazuo Kawaguchi berubah menjadi wajah jelek. Dia tidak menyangka bahwa Jun Watanabe yang menggunakan sihir tertua dari keluarga Watanabe, tapi dia masih tidak bisa membunuh Dev. Tubuh fisik Dev terlalu kuat, dan Kazuo Kawaguchi sendiri mulai ragu apakah dia bisa membunuh Dev dengan satu pukulan jika dia mengambil tembakan. Oke, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Dev mencibir, dan kemudian tubuhnya mulai dikelilingi oleh cahaya keemasan. Tepat di belakang Dev, seekor naga emas berputar dan mengeluarkan semburan nyanyian naga. Setelah berkah dari naga emas, aura Dev juga mulai meningkat. Lihatlah tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya keemasan mulai bersinar di tubuh Dev, dan kemudian sisik berkilau menutupi seluruh tubuhnya. Segera, Dev seperti seorang satria yang menunggangi naga, berdiri dengan anggun di depan Jun Watanabe. Tubuh kuat Dev, ditambah dengan berkah dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, membuat Dev langsung tidak bisa dihancurkan. Kazuo Kawaguchi menatap Dev dengan ekspresi terkejut di matanya.
Tapi Jun Watanabe yang mengandalkan makhluk gaibnya, sama sekali tidak takut pada Dev dan meninju Dev. Ledakan. Tinju Jun Watanabe menghantam dada Dev dengan kuat. Tapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, tubuh Dev tidak bergerak sama sekali. Pukulan Jun Watanabe seperti memukul pelat baja. Kali ini, wajah Jun Watanabe berubah, dan matanya penuh ketidakpercayaan. Dia mendedikasikan hidup dan jiwanya, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berinkarnasi, tetapi pada akhirnya dia masih bukan tandingan Dev. Tepat ketika Jun Watanabe terkejut, Dev meninju Jun Watanabe. Tubuh Jun Watanabe terlempar tinggi dengan pukulan, lalu jatuh ke tanah. Tubuh Dev juga melompat. Kemudian dia menginjak Jun Watanabe, dan tubuh Jun Watanabe langsung diinjak ke tanah oleh Dev hingga kedalaman beberapa meter. Jun Watanabe tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Segera, tubuh Jun Watanabe perlahan-lahan diselimuti oleh gelombang udara hitam, dan ketika udara hitam itu menghilang, tubuh Jun Watanabe menghilang, bahkan tidak tersisa sedikit pun residu. Tuan Chen mantap jiwa. Tuan Chen mantul, mantap betul. Dev, kamu luar biasa, aku mencintaimu. Jun Watanabe sudah mati, dan semua orang bersorak untuk Dev. Wajah Kazuo Kawaguchi sangat jelek. Tuan Kawaguchi, seperti yang saya katakan, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati, tetapi sihir macam apa yang ada di negara pulau Anda benar-benar sampah. Tuan Si tersenyum tipis pada Kazuo Kawaguchi. Kazuo Kawaguchi tampak kedinginan, melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Si, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, Kazuo Kawaguchi tidak lupa melihat Yaeko, dia ingin mengingat gadis kecil di depannya. Kazuo Kawaguchi pergi, dan Tuan Si juga pergi. Alasan dia datang adalah untuk mencegah Kazuo Kawaguchi bergerak. Jika Kazuo Kawaguchi bergerak, Dev pasti bukan lawannya. Dev memenggal kepala Jun Watanabe, dan pertempuran ini membuat beberapa orang yang awalnya ingin menginjak posisi Dev menjadi ragu. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan hari ini untuk bersaing dengan Dev, tetapi setelah melihat kekuatan sejati Dev, semua orang ini ragu. Terutama Yokaju itu. Saat ini dia melihat Dev, dia tidak berani menatap langsung ke arahnya, dia selalu merasa malu. Pada hari yang sama, berita bahwa Dev telah membunuh para prajurit negara pulau itu langsung menyebar di forum seni bela diri selain sekte yang didirikan Dev. Tuan Si secara pribadi datang untuk memberi selamat padanya. Ini membuat status Dev mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan banyak orang ingin bergabung dengan Gerbang Naga. Hanya dalam beberapa hari, perkembangan seluruh sekte Gerbang Naga telah melampaui keluarga sekte lain dengan sangat cepat. Momentum pengembangan semacam ini jelas merupakan yang pertama di seluruh dunia seni bela diri. Selain efek bintang pribadi Dev, ada alasan lain yang lebih penting, yaitu, Dev bermaksud untuk membebaskan sumber daya, memilih orang-orang berbakat, dan mengolahnya menjadi Master Wuhou. Sekte Gerbang Naga semakin besar dan besar, Dev tahu bahwa tidak ada gunanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya jika kekuatan keseluruhan Gerbang Naga yang dapat ditingkatkan baru bisa membantu dirinya. Pada hari ini, Dev memanggil Hayden. Hayden, bagaimana perkembangan Longman baru-baru ini? Dev bertanya dengan datar. Kakak Dev, sekarang ada ribuan murid Gerbang Naga. Di seluruh dunia seni bela diri Kyoto, tidak ada keluarga sekte yang bisa melampaui kita. Hayden berkata dengan ekspresi bersemangat. Meskipun ada banyak orang, apa kekuatan mereka? Bisakah kamu memilih orang yang aku minta untuk kamu pilih? Dev bertanya. Kekuatannya bervariasi. Yang tertinggi adalah Wusong Agung. Tidak ada seorang pun di alam Wuhou. Orang yang kamu minta aku pilih sudah dipilih. Hayden menjawab. Dev mengerti setelah memikirkannya. Dimanapun kerajaan Wuhou Agung ditempatkan, ada satu tuan. Siapapun yang bergabung dengan sekte mereka akan menjadi murid yang disiplin. Apalagi Gerbang Naga baru saja didirikan, dan tidak ada masa depan yang terlihat, jadi bisa dimengerti jika seseorang dengan kekuatan yang kuat belum akan bergabung dengannya. Tolong urus masalah Gerbang Naga dengan hati-hati. Aku akan membawamu ke suatu tempat setelah beberapa saat. Aku harap setelah kamu kembali, kamu dapat mencapai puncak Wuhou. Dev menepuk bahu Hayden dan berkata. Ketika Hayden mendengar ini, dia sangat bersemangat, Kakak Dev,
saya pasti akan membuat pengaturan, jangan khawatir. Hayden pergi dengan bahagia. Anda harus tahu bahwa puncak Wuhou adalah alam yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh Hayden. Setelah Hayden pergi, Ellie memasuki kamar Dev. Melihat bahwa itu adalah Ellie, Dev melambai dan membiarkan Ellie duduk di pelukannya. Apakah kamu pergi berbelanja dengan Rain dan yang lainnya hari ini? Dev bertanya. Rafaela ada di sini, dan dia ingin mengundangku untuk duduk di Istana Teratai Merah, jadi kita juga akan pergi. Ellie tersenyum sedikit. Istana Teratai Merah? Bukankah terlalu jauh? Dev sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia juga ingin pergi, tapi itu terlalu jauh. Berapa jaraknya? Rosalind telah memindahkan Istana Teratai Merah ke ibu kota, yang berada di lembah di pinggiran. Kata Ellie. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Rafaela telah memberitahunya bahwa Rosalind akan memindahkan Istana Teratai Merah ke ibu kota. Saya tidak berharap untuk bertindak begitu cepat. Oke, ayo pergi dan lihat. Dev tahu bahwa Rosalind memindahkan Istana Teratai Merah ke sini karena jadi dia ingin pergi dan melihat apakah Rosalind membutuhkan bantuan. Ketika Dev pergi dengan Ellie, dia menemukan bahwa Yaiko dan Rain juga ada di sana, dan dia mungkin ingin pergi ke Istana Teratai Merah bersama. Sekelompok orang mengikuti Rafaela menuju Istana Teratai Merah. Rosalind memilih Istana Teratai Merah agak jauh dari ibu kota, tempat ini terpencil, meskipun sedikit merepotkan, tetapi juga bisa menjadi tempat yang santai. Lagi pula, Istana Teratai Merah penuh dengan wanita, jadi pasti akan menarik perhatian beberapa orang. Setelah tiba di tempat itu, Dev menemukan bahwa kondisi tempat yang dipilih oleh Istana Teratai Merah sangat sulit, dan beberapa fasilitas tempat tinggal tidak sempurna. Apalagi jumlah orang di Istana Teratai Merah jelas jauh lebih sedikit, dan banyak orang yang sibuk. Rafaela, mengapa hanya ada sedikit orang di Istana Teratai Merahmu? Dev bertanya dengan heran. Banyak orang tidak mau pergi, jadi hanya orang-orang ini yang datang. Rafaela menjelaskan. Ada perasaan yang tak terlukiskan di wajah Dev, dia tahu bahwa Rosalind melakukan semua ini untuknya. Tapi apa yang bisa saya berikan pada Rosalind? Ketika Dev melihat Rosalind, dia menemukan bahwa wajah Rosalind sedikit lelah. Bagaimanapun, peristiwa besar seperti relokasi sangat merepotkan. Kalian di sini, silakan duduk. Tapi setelah melihat Dev dan yang lainnya, Rosalind masih tersenyum. Saudari Rose, kamu sudah cukup tua, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang ini, kami pasti dapat membantu. Melihat Rosalind seperti itu, Ellie melangkah maju dan berkata. Saudari Ellie, aku bisa menangani masalah sepele ini sendiri. Jika tidak berdiri teguh, aku akan meminta Rafaela untuk mengundangmu ke sini. Rosalind tersenyum tipis. Ya, kami juga akan tinggal di sini di masa depan, bersama denganmu, dan kami dapat saling membantu jika kami memiliki sesuatu. Ellie mengangguk. Ini membuat Dev sedikit bingung, dan memandang Ellie dengan heran, apakah kamu juga berencana untuk tinggal di Istana Teratai Merah? Ya, kami sudah lama setuju. Ketika Saudari Rose pindah, kami semua akan pindah dan tinggal bersama. Kami semua perempuan di sini, jadi sangat nyaman. Ellie mengangguk. Kalian semua tinggal di sini? Dev masih tidak percaya. Omong kosong, karena kita di sini, tentu saja kita semua tinggal di sini. Bukan hanya untuk kenyamananmu, kamu bisa melihat kami semua begitu kamu datang ke sini. Laura mengedipkan mata pada Dev dan berkata. Jika Anda melihatnya seperti ini, bukankah Istana Teratai Merah akan menjadi istana harem kakak Dev, dan kakak Dev akan diperlakukan seperti seorang kaisar saat itu? Hihihi. Rain terkikik. Dev tiba-tiba tersipu, terlihat sangat malu. Ketika para gadis melihat ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak, dan kelelahan di wajah Rosalind terhapus. Dev tidak tinggal lama di Istana Teratai Merah. Segera setelah kembali, dia mengatur agar Hayden mengirim orang ke Istana Teratai Merah untuk membantu pembangunan Istana Teratai Merah. Dan Istana Teratai Merah juga mengumumkan untuk segera bergabung menjadi Gerbang Naga. Dengan cara ini, Istana Teratai Merah benar-benar menjadi istana harem Dev. Tepat ketika Dev dengan penuh semangat mengembangkan Gerbang Naga,
Zeke sedang direndam dalam kolam besar yang penuh dengan air hitam di aliansi seni bela diri. Pada saat ini, Zeke memiliki ekspresi ganas di wajahnya, seolah-olah dia sangat kesakitan. Kabut hitam terus-menerus keluar dari tubuh Zeke, dan air kolam mendidih. Zeke mengertakkan gigi, dan pembuluh darah di dahinya menyembul keluar. Selama Anda bertahan selama 7 hingga 49 hari, tubuh fisik Anda dapat ditempa dengan sukses. Alasan mengapa Anda tidak dapat mengalahkan Dev itu adalah karena tubuh fisik Dev itu terlalu kuat, dan Anda juga perlu menguatkan tubuh fisikmu juga. Yang Maha Kuasa mampu mengeluarkan cairan tulang busuk untuk memuaskan tubuhmu, yang menunjukkan bahwa Yang Maha Kuasa sangat mementingkan dirimu. Kata jiwa dalam tubuh Zeke. Senior, jangan khawatir, aku pasti akan bertahan. Zeke menggertakkan giginya, lalu meraung dengan marah. Air hitam di kolam mendidih lebih hebat lagi. Di Daxia, di jalan yang sangat sepi, sebuah mobil hitam melaju dengan cepat. Itu adalah Kazuo Kawaguchi dan 2 utusan lainnya yang duduk di dalam mobil. Saat ini, mereka sudah naik pesawat kembali ke rumah. Jun Watanabe dipukuli sampai mati oleh Dev, jadi kelompok utusan mereka tidak perlu tinggal. Hanya saja setelah beberapa orang membeli tiket pesawat, seekor jangkrik emas lepas dari cangkangnya dan tidak kembali ke rumah. Tuan Kawaguchi, kemana kita akan pergi? Pada saat ini seorang utusan bertanya. Mengemudi saja, jangan bertanya. Kazuo Kawaguchi menutup matanya sedikit, dan berkata dengan enteng. Utusan itu tidak berani berbicara, tetapi terus mengemudi sampai dia mencapai tempat sepi di mana tidak ada jalan, dan kemudian mobil berhenti. Kazuo Kawaguchi keluar dari mobil dan memandangi pegunungan yang megah dan hutan perawan yang tak berujung dengan sedikit senyum di wajahnya. Sudah lebih dari 20 tahun, saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setelah selesai berbicara, Kazuo Kawaguchi terjun ke hutan perawan, dan kedua utusan itu mengikuti di belakangnya. Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya tiba-tiba berhenti setelah berjalan lebih dari setengah jam, lalu melambaikan tangan. 2 sosok muncul di depan mata kosong. Kedua sosok ini dengan cepat melemparkan senjata ke tangan mereka dan langsung menuju Kazuo Kawaguchi. Namun, senjata itu dengan mudah ditangkap oleh Kazuo Kawaguchi, lalu dijatuhkan ke tanah. Kedua sosok itu terkejut saat melihat ini, dan setelah saling memandang, sosok mereka menghilang begitu saja. Tapi Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya lagi, dan kedua sosok itu muncul lagi. Sekelompok idiot seperti babi. Setelah 20 tahun, pos pemeriksaan tidak berubah. Kazuo Kawaguchi berkata dengan marah. Ketika kedua sosok itu mendengarnya, sosok mereka menjadi semakin jelas. 2 samurai berseragam samurai hitam dan memegang pedang samurai sedang menatap Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dengan bingung. Melihat ini, 2 utusan di belakang Kazuo Kawaguchi semuanya terbelalak. Mereka tidak pernah menyangka akan ada prajurit dari negara pulau mereka yang muncul di wilayah Daxia. Kamu siapa? Tanya salah satu prajurit. Suruh idiot Jiro Ono itu datang menemuiku. Kata Kazuo Kawaguchi dengan wajah dingin. Ketika kedua prajurit itu mendengar ini, mereka semua terkejut, lalu salah satu dari mereka berbalik dan lari dengan cepat. Segera, samurai itu bergegas dengan seorang pria paruhbaya. Ketika pria paruhbaya itu melihat Kazuo Kawaguchi, dia langsung terkejut, dan bergegas maju dan berkata, "Selamat datang Tuan Kawaguchi, mengapa Tuan Kawaguchi tiba-tiba datang ke sini? Apakah ada perintah baru dari markas?" Kazuo Kawaguchi memandang Jiro Ono di depannya, melangkah maju dan menamparnya 2 kali. Jiro Ono tidak berani berkata apa-apa, dia hanya bisa terus berbicara. Kamu idiot seperti babi, pos pemeriksaannya tidak fleksibel, dan kamu masih mengirim sampah semacam ini ke penjaga, apakah kamu membiarkan pintu itu tersangkut di pikiranmu? Kazuo Kawaguchi terkutuk. Tuan Kawaguchi, tempat kita tidak pernah terungkap selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang pernah datang ke sini. Onojiro menjelaskan. Idiot, bisakah kamu mengendurkan kewaspadaanmu jika kamu tidak pernah diekspos? Kazuo Kawaguchi menamparnya lagi. Jiro Ono tersipu dan tidak berani bicara lagi. Segera, Kazuo Kawaguchi dan yang lainnya dibawa ke sebuah gua, yang sangat luas dan memiliki semua fasilitas hidup di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di dalam semuanya adalah prajurit pulau, dan mereka semua memiliki suasana yang baik. Ini mengejutkan kedua utusan itu.
Kalian semua mundur. Kazuo Kawaguchi melambaikan tangannya, semua orang mundur, hanya Jiro Ono yang tersisa di ruangan. Tuan Kawaguchi, apakah ada perintah dari markas? Selama bertahun-tahun, kita hidup dalam pengasingan di sini, dan kita semua mati lemas. Setelah semua orang keluar, kata Onojiro buru-buru. Bersambung ke episode 173. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.